Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya perjalanan hijrah yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidup yang panjang, kita sering dihadapkan pada tantangan yang menguji iman kita. Kisah Nabi Musa alaihi wassalam adalah sebuah teladan tentang kesabaran, keikhlasan dan keberanian dalam menghadapi berbagai ujian, termasuk ketidaktaatan dari kaumnya sendiri. Mari kita menyelami kisah ini lebih dalam dan ambil hikmah dari perjalanan seorang nabi yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa alaihi wassalam lahir di tengah kekejaman Fir'aun yang saat itu memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa selamat. Ibunya menghanyutkannya dari Sungai Nil dan takdir Allah membawanya ke istana Fir'aun, di mana ia dibesarkan sebagai pangeran. Seiring berjalannya waktu, Musa mulai menyadari asal-usulnya sebagai seorang dari Bani Israel. Ia menyaksikan penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap kaumnya, dan dalam satu insiden, Musa tanpa sengaja membunuh seorang pria Mesir yang sedang menindas seorang Bani Israel. Karena kejadian ini, Musa melarikan diri dari Mesir dan hidup di Madian selama bertahun-tahun. Di Madian, Musa menikahi putri Nabi Shu'aib dan hidup sebagai pengembala. Suatu hari saat Musa sedang dalam perjalanan kembali ke Mesir, ia menerima wahyu dari Allah di Gunung Sinai. Di sini Allah berbicara langsung kepada Musa dan memerintahkannya untuk kembali ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Dengan penuh keyakinan, Musa kembali ke Mesir dan ditemani oleh saudaranya Harun yang diutus oleh Allah sebagai pembantunya. Mereka menghadapi Fir'aun dengan tegas dan menyerukan agar Fir'aun membebaskan Bani Israel. Namun Fir'aun menolak dengan angkuh dan malah menambah penderitaan Bani Israel. Musa dengan izin Allah menunjukkan berbagai mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Di antaranya adalah tongkat yang berubah menjadi ular besar, tangan Musa yang bercahaya terang, dan serangkaian bencana yang menimpa Mesir seperti air Sungai Nil yang berubah menjadi darah, wabah katak, nyamuk, belalang, dan penyakit pada ternak. Meskipun Fir'aun sempat meminta Musa untuk berdoa kepada Allah agar bencana tersebut dihentikan, ia kembali ingkar setiap kali bencana berakhir. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Dan ketika mereka tiba di tepi Laut Merah, mereka dihadapkan pada situasi yang tampak mustahil. Di depan mereka terbentang lautan dan di belakang mereka pasukan Fir'aun yang mengejar. Namun dengan keimanan yang kuat, Musa memukul laut dengan tongkatnya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut pun terbelah, membuka jalan bagi Bani Israel untuk menyeberang. Fir'aun dan pasukannya mencoba mengejar, tetapi ketika mereka berada di tengah laut, Allah menutup kembali lautan dan menenggelamkan mereka. Ini adalah akhir dari kekuasaan Fir'aun dan awal dari kebebasan Bani Israel. Meski telah dibebaskan dari perbudakan, perjalanan Bani Israel menuju Tanah Suci penuh dengan ujian. Mereka berjalan di padang pasir yang keras, dan seringkali mereka mengeluh pada Nabi Musa. Menunjukkan kurangnya rasa syukur, mereka meminta makanan dan air, dan dengan izin Allah, Musa dapat memohon kepada Allah untuk menurunkan manna dan salwa, serta memancarkan air dari batu karang. Namun setiap kali Allah memberikan nikmat, Bani Israel selalu saja mencari-cari alasan untuk mengeluh dan mempertanyakan kepemimpinan Nabi Musa.
Salah satu ujian terbesar terjadi ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari. Selama ketidakhadiran Nabi Musa, kaumnya yang dipimpin oleh Samiri membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Ketika Musa kembali dan melihat kaumnya menyembah patung anak lembu, ia sangat marah. Ia melemparkan loh batu yang berisi wahyu Allah dan segera menghancurkan patung tersebut. Mereka menegur keras kaumnya untuk menghukum mereka yang terlibat dalam penyembahan berhala tersebut. Setelah peristiwa ini, Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka, tetapi memberikan peringatan keras bahwa mereka harus mematuhi perintah-perintahnya dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka mendekati tanah suci, Nabi Musa mengutus beberapa orang untuk mengintai tanah tersebut. Namun sebagian besar dari mereka kembali dengan ketakutan dan enggan untuk memasuki tanah suci karena merasa takut terhadap penduduknya yang kuat dan besar. Mereka berkata, "Kami tidak akan masuk ke dalamnya selama mereka ada di sana." Ketidaktaatan ini membuat Allah murka dan Allah memutuskan bahwa generasi yang keluar dari Mesir tidak akan memasuki tanah suci. Sebagai hukuman, mereka harus tersesat di padang pasir selama 40 tahun hingga generasi yang takut dan tidak taat tersebut habis, dan generasi baru yang lebih beriman dan kuat akan menggantikannya. Dan akhir perjalanan Nabi Musa terus memimpin kaumnya selama 40 tahun di padang pasir, mendidik mereka dan mengajarkan mereka hukum-hukum Allah. Meskipun ia tidak diizinkan oleh Allah untuk memasuki tanah suci, Nabi Musa tetap teguh dalam imannya dan terus menjalankan tugasnya sebagai nabi. Akhirnya Nabi Musa wafat di usia yang sangat tua, di atas sebuah bukit di dekat tanah suci, melihat ke arah tanah yang dijanjikan, tetapi tidak pernah memasukinya. Kepemimpinan Bani Israel kemudian dilanjutkan oleh Yosua bin Nun yang membawa generasi baru memasuki tanah suci. Kisah Nabi Musa alaihi wasallam ini adalah sebuah cermin bagi kita semua, mengajarkan bahwa dalam setiap ujian hidup, ketaatan kepada Allah adalah kunci dari segala kemenangan. Meskipun kita mungkin menghadapi tantangan yang tampak mustahil, dengan iman yang kuat dan kesabaran, pertolongan Allah selalu datang. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Nabi Musa dan menjadi umat yang taat kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.